Setelah cuma menjadi runner-up di ajang Piala AFF U23, Timnas Indonesia akan kembali bermain pada bulan September mendatang. Kali ini tim Garuda akan bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Kebetulan Indonesia juga akan ditunjuk sebagai tuan rumah, sehingga peluang untuk lolos harusnya menjadi lebih besar. Nantinya, Indonesia akan bersaing dengan 3 negara lain, yakni Korea Selatan, Laos, dan Makau. Jika melihat grupnya, lawan yang paling berat yang harus dihadapi adalah Korea Selatan. Apalagi mereka pastinya masih menyimpan dendam setelah dikalahkan pada tahun 2024 yang lalu. Selain dendam dari Timnas Korea, Timnas Indonesia ternyata juga akan melawan mantan pelatihnya sendiri, yakni Sintayong. Itu terjadi saat Sintayong resmi ditunjuk menjadi manajer dari Timnas Korea U23. Lantas bagaimana reaksi dari Sintayong saat harus melawan mantan anak didiknya? Berikut ini adalah ceritanya. Pada tahun ini, Timnas Indonesia tengah berada dalam era baru saat PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas. Maka dari itu, gerbong Korea Selatan yang dipimpin oleh Sintayong terpaksa harus berhenti. Sebagai gantinya, PSSI langsung menggantikannya dengan gerbong baru yang pastinya kebanyakan dari Belanda. Mereka adalah Alex Pastoor dan Danny Lanzat yang telah ditunjuk sebagai asisten dari Patrick Kluivert. Selain itu, PSSI juga menunjuk beberapa legenda seperti Simon Tahamata hingga Jordi Cruyff untuk sama-sama membangun Timnas Indonesia. Tak hanya Timnas senior, hal yang sama juga terjadi di Timnas level kelompok umur, misalnya Timnas U23. Saat ini pelatih Timnas U23 adalah Gerard van den Broek dan dirinya mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya yang sama-sama berasal dari Belanda. Gerard van den Broek akhirnya menjalani debutnya di ajang Piala AFF U23. Dalam debut itu, Van den Broek berhasil mengantarkan Timnas U23 menjadi runner-up, sebuah prestasi yang tentunya tidak buruk-buruk amat. Setelah ajang Piala AFF U23 selesai, selanjutnya Gerard van den Broek akan mendapatkan tantangan saat Timnas bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Di turnamen ini, fans Timnas pastinya memberikan ekspektasi yang tinggi kepada Van den Broek, sesuatu yang sangat wajar karena di edisi terakhir Piala Asia U23, Timnas mampu lolos ke babak semifinal. Jadi bersama Van den Broek, kalau bisa prestasinya melebihi dengan edisi sebelumnya. Tentu, sebuah ekspektasi yang tampaknya sangat sulit diwujudkan jika melihat performa Timnas U23 yang memang masih kurang memuaskan. Sistem kualifikasi Piala Asia U23 yang bisa menyulitkan Timnas Indonesia. Jika drawing kualifikasi Piala Asia telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, semua negara anggota AFC juga sudah ditentukan di grup mana mereka akan bermain. Dalam drawing tersebut, AFC membagi ke dalam 11 grup. Nantinya semua tim akan memperebutkan 15 tiket untuk lolos ke Piala Asia. Berhubung grupnya ada 11, maka sang juara grup akan otomatis lolos ke Piala Asia. Sementara nantinya masih ada 4 runner-up terbaik yang bisa diperebutkan. Jika melihat situasinya, Timnas Indonesia bakal mendapatkan tantangan cukup berat karena untuk bisa menjadi juara grup, kemungkinan besar mereka akan bersaing dengan tim Korea. Belum lagi potensi kejutan dari Laos maupun Makau. Meski berada dalam grup yang cukup sulit, namun Van den Broek malah mengaku senang. Menurutnya, itu adalah sebuah tantangan bagi Timnas Indonesia untuk melawan tim kuat, yang salah satunya adalah Timnas Korea. Saya rasa bermain di kandang sendiri selalu menjadi hal bagus. Yang terpenting, kita bermain di kandang sendiri.
Korea tim yang sangat bagus, sedangkan tim lainnya belum terlalu kami kenal. Tapi menurut saya ini hasil undian yang bagus. Dalam sebuah turnamen ada tim yang sangat bagus dan tim yang tidak terlalu kuat. Tapi itu bukanlah masalah. Korea adalah salah satu tim yang kuat, kami tahu itu. Kalau ingin menjadi juara, kita harus mengalahkan tim-tim kuat. Saya sangat antusias menghadapi mereka, karena mereka tim kuat, kata Vandenberg dikutip dari CNN. Sintayong tantang Gerard Vandenberg. Saat Gerard Vandenberg sudah pede bakal melawan Korea Selatan, baru-baru ini sebuah kabar mengejutkan terjadi. Kabar yang dimaksud adalah saat Sintayong resmi ditunjuk menjadi manajer timnas Korea U23. Itu berarti STY akan memimpin Korea untuk bertanding melawan Indonesia di babak kualifikasi Piala Asia. Tentu, sebuah momen yang pastinya sangat emosional bagi Sintayong. Bagaimana tidak? Karena dirinya harus menghadapi timnas Indonesia yang notabene adalah tim yang dulunya pernah ia bangun dari minus. STY pastinya juga penasaran dan coba mengalahkan Gerard Vandenberg yang saat ini memegang timnas U23. Soal melawan timnas Indonesia, Sintayong coba meluruskannya sedikit. Tampaknya dirinya cuma menjadi manajer Korea U23, bukan pelatihnya. Namun tetap saja, saat ini STY secara tidak langsung telah menjadi rival bagi timnas Indonesia. Belum ada tanggal pasti untuk ke Indonesia, tapi mungkin sekitar tanggal 27 atau 28 Agustus 2025. Karena dari 1 September 2025 ada pertandingan Korea Selatan U23 di Sidoarjo. Saya mungkin akan pergi ke sana sebagai manajer umum Korea Selatan U23. Saya diberitahu oleh Presiden untuk pergi sebagai manajer umum. Jadi, saya pikir saya akan pergi sebagai manajer yang mengawasi tim secara keseluruhan, kata Sintayong pada media. Pertaruhan harga diri PSSI dan Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Korea U23 tentunya bakal menjadi pertaruhan harga diri dari PSSI. Itu terjadi karena Indonesia harus melawan Sintayong, sosok pelatih yang sebelumnya telah diberhentikan secara mendadak oleh Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Jadi jika kalah saat melawan Korea atau bahkan gagal lolos ke Piala Asia, maka PSSI akan langsung mendapatkan sorotan dari fans Garuda. Dan mereka pastinya akan kecewa berat dengan PSSI. Tapi jika Indonesia menang saat melawan Korea, apa yang dilakukan oleh PSSI bisa dikatakan tepat saat menggantikan Sintayong dengan gerbong pelatih asal Belanda. Di sisi lain, meski diberhentikan secara mendadak, Sintayong mengaku tidak dendam dengan PSSI. Malah dirinya bersedia jika seandainya ditunjuk lagi sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Sintayong saat mendapatkan undangan podcast dari mantan penerjemah Timnas Indonesia yakni JJ. Saya tidak menutup kemungkinan, soalnya penggemar sepak bola Indonesia sudah kasih banyak hal kepada saya. Jadi saya mungkin kembali kalau ada kesempatan, kata Sintayong dikutip dari podcast JJ. Untuk saat ini, selain ditunjuk menjadi manajer Timnas Korea U23, Sintayong juga baru menjabat sebagai pelatih kepala dari Ulsan Hyundai. Uniknya, dirinya menggantikan Kim Panggon yang dulunya melatih Timnas Malaysia.
Saat menjadi pelatih di klub barunya itulah, Sintayong masih mendapatkan perhatian dari fans Indonesia. Itu terbukti dengan komentar demi komentar yang terlihat dalam postingan terbaru Sintayong di akun Instagramnya. Jadi itulah saat Sintayong siap menantang timnas Indonesia dan Gerard Van den Broek di babak kualifikasi Piala Asia U23.